Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Eka Ratnawati, guru penggerak dari SD Negeri 14 Gunung Agung, Kecamatan Gunung Agung, dari kelompok Raden Intan 2. Nah, kali ini saya mendongeng menggunakan metode FRA, Fun Ready Activity, atau biasa disebut dengan kegiatan membaca yang menyenangkan bagi siswa. Nah, judul dongeng kali ini berkaitan dengan warna-warni baju yang saya pakai, yaitu warna merah putih, melambangkan kemerdekaan RI. Indonesia merdeka tidak lepas dari jasa-jasa pahlawan. Salah satunya adalah pahlawan pendidikan yang memperjuangkan kaum wanita mempertahankan haknya untuk sama-sama mendapatkan pendidikan. Penasaran siapa beliau? Siapa pahlawannya? Mari ikuti saya dalam cerita dongeng selanjutnya. Tara, siapakah pahlawan tersebut? Pahlawan tersebut adalah Tara. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini, pejuang pendidikan dari Jawa Tengah. Awal kisah. Pada hari Minggu, Inara sedang di taman. Dia duduk di bawah pohon, sedang membaca buku tentang kisah pejuang pendidikan, yaitu Raden Ajeng Kartini. Di sebuah kota di Jepara, tinggallah seorang siswi yang sangat cerdas. Dialah Kartini, putri seorang bupati Jepara. Dia senang bersekolah dan haus akan ilmu pengetahuan. Hai Kartini, sedang belajar apa hari ini? Tanya temannya. Kartini pun menjawab, saya sedang belajar peta. Kemudian temannya menjawab, oh, Kartini sedang belajar peta. Kini dia tahu letak kota Jepara di Pulau Jawa tempat dia tinggal sekarang. Bagus Kartini, semakin tinggi sekolah, semakin banyak ilmu yang kamu dapat. Di sela-sela teman Kartini dan Kartini saling berbicara atau berbincang, tiba-tiba datang ayah Sosroningrat menghampiri Kartini. Kartini bertanya kepada ayahnya, ada apa ayah? Kayaknya ada berita penting yang menyedihkan. Ayah pun menjawab, peraturan pemerintah kolonial yang sangat aneh. Masa anak-anak perempuan hanya boleh bersekolah sampai 12 tahun? Ini tidak adil. Kartini pun menjawab, astaga. Ayah Sosroningrat bertanya lagi, yang lebih menyedihkan adalah anak-anak biasa tidak boleh sekolah karena mereka sangat miskin. Kartini pun menjawab, astaga, rakyat biasa lebih kasihan. Mereka tidak pernah sekolah karena miskin dan tidak ada biaya. Di sela perbincangan ayah dan Kartini, Kartini pun
merasa terenyuh dengan nasib rakyat di sekitarnya. Kartini pun berpikir keras untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini. Kartini pun berpikir keras untuk mencari solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini. Tiba-tiba teman Kartini bertanya kepada Kartini, "Apa yang harus dilakukan saat ini, Kartini? Apa harus demo?" Kartini menjawab, "Sekarang bukan zamannya demonstrasi. Bisa-bisa kita nanti ditangkap." Kartini pun menjawab dengan tegas, "Lebih baik tetap mempelajari hal-hal yang baru bersama dan saling menyemangati atau memberi semangat." Nah, bagus, dari koran-koran itu kita bisa menambah ilmu. Kartini pun punya ide untuk membuat surat kabar dari bahasa Belanda dengan judul "Habis gelap, terbitlah terang." Dalam bahasa Belandanya, "Door duidt mis tot licht." Teman Kartini menjawab lagi, "Bagus Kartini, lanjutkan. Tunjukkan pemikiranmu pada dunia." Meskipun tidak sekolah lagi, Kartini tetap rajin menambah ilmu dari surat kabar, dari bahasa Belanda, dan dari buku milik ayahnya. Dan dia berharap suatu hari nanti dia bisa membuat sekolah orang-orang di sekitarnya. Untuk menyuarakan pendapatnya, Kartini sesekali menulis surat untuk sahabatnya yang ada di Belanda. Kartini memiliki sahabat yang bernama Nyonya Abenano. Ketika mereka berpisah, Kartini sering mengirim surat kepadanya. Di dalam surat, Kartini menceritakan semua kesedihannya terhadap rakyat biasa yang tidak bisa sekolah atau mengenyam pendidikan. Dia sangat yakin hanya dengan pendidikan rakyat akan lebih baik dan makmur hidupnya. Kartini tidak pernah berhenti berusaha. Dia pun meminta izin kepada suaminya untuk mendirikan sekolah. Dengan semangat juang yang tinggi, Kartini, anak-anak perempuan hingga saat ini mendapat pendidikan yang sama dengan siapa saja. Hingga akhirnya, ayatnya Kartini dikenal sebagai pejuang pendidikan. Kisah yang mengharukan. Raden Ajeng Kartini benar, dengan sekolah dan pendidikan yang bagus, semua bisa diraih. Ayo teman-teman, jangan mau kalah. Gantungkan cita-cita kalian setinggi mungkin. Jangan lupa, tuntutlah ilmu hingga lautan. Maka cita-cita kalian akan tercapai. Nah, pesan moral dalam cerita Raden ini, Raden Ajeng Kartini, adalah kita harus melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini dengan cara semangat belajar, semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita di masa depan.
Nah, itu tadi adalah kisah Raden Ajeng Kartini yang menginspirasi semua kaum perempuan supaya dia bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lainnya. Semoga bisa menginspirasi kita semua, bisa menginspirasi anak Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.